kali ini kami akan menampilkan teater tradisional Bawang Putih Bawang Merah. Perkenalkan, nama saya Almeida dari 10 MPLB 2. Perkenalkan, nama saya Alisa Frelin. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Munandar. Perkenalkan, nama saya Fazil Rosalia. Perkenalkan, nama saya Dita Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Safira Rasati. Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggota ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi pada kita? Ibu yang aku cintai kini telah tiada. Bersabarlah nak, jangan kau ratapi seperti dirimu. Ini udah berjalan kemana? Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang jana beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, apakah kau suka dengan makanan yang ibu bawakan ini? Terima kasih Bu, makanan ini enak sekali. Ibu senang sekali jika kau menyukainya. Besok ibu akan bawakan kembali ya. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Aku Bawang Putih, apakah engkau akan menyetujui jika ayah ingin menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayahanda telah yakin dengan keputusan ayahanda, ayahanda hanya bisa meyakini saja. Lagi pula ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, kalau engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah, Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermas-masan saja, salah bersih-bersih dan membereskan rumah. Baiklah Bu, akan aku laksanakan. Putih, kau juga harus mencucikan bajuku dan barang-barangku. Baiklah Kak, akan aku kerjakan. pada suatu ketika ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan ayahnya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Hai Bawang Putih, kau setiap hari harus membangun pagi, menyiapkan makanan, membereskan pakaian, dan lain-lain. Mengerti kau? Ayahanda mengerti Bu, akan ayahanda kerjakan. Pada suatu ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Pakaianku? Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba Bawang Putih terlihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Permisi Bu, apa saya boleh minta sesuatu? Ada apa? Apakah ibu tadi melihat pakaian yang hanyut di sungai? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi saya melihatnya hanyut beberapa saat yang lalu. Terima kasih Bu, akan saya cari kembali. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak ada tempat untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Apakah ada orang di dalam? Permisi. Siapa dirimu ya? Ada apa malam-malam begini? Nama saya Bawang Putih nih. Saya ingin mencari baju milik ibu saya yang hanyut di kali. Malam ini saya ingin mencari tempat untuk bermalam. Oh, pakaian itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan aku kembalikan dengan satu syarat. Kamu harus menemaniku beberapa hari kemudian. Baiklah, akan saya penuhi syarat-syarat itu. Nah, kau telah mendapatkan janji. Ini aku kembalikan baju milik ibu tirimu. Oh ya, aku ada hadiah untuk mengambil lagu ini, nak. Terima kasih, Nek. Bawang Putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Ibunda, ini sudah kutemukan bajunya. Bawalah kemari dan pergilah. Baik, Bu. Aku
beres-beres dulu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning, pemberian dari nenek Rai, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Mas, ini emas. Ibu, aku menemukan emas setelah membuka buah labu ini. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Hei, bawang putih, dari mana kamu mendapatkan emas ini? Aku mendapatkan emas pertama ini dari dalam buah labu yang diberi oleh nenek kemarin. Ketika aku menemukan baju ibu. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Apa nenek melihat bajuku yang hanyut beberapa saat lalu di sungai? Oh, aku menemukan bajumu beberapa saat yang lalu dan sedang disimpan. Akan aku kembalikan dengan sedikit syarat. Kamu harus tinggal beberapa hari bersamaku. Oke, akan kuturuti kata-katamu. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja, dan tidak ada hal baik yang ia lakukan ketika tiba saat bawang merah hendak pulang. Nek, aku telah menginap di sini bersamamu selama beberapa hari. Mana labu buatku? Baiklah, ambil bawa labu ini untukmu. Terima kasih. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut. Jika bawang putih melihat, ia akan meminta bagian, maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci pakaian di sungai. Hei bawang putih, cepat cucikan bajuku dan anakku. Iya bu. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Jelas tangannya. Hai bawang putih, kau setiap hari harus mes. Ananda hanya bisa mematuhi keputusan itu. Bisa. Bawang putih. Bawang putih. Sabar. Udah ya, bener. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan teater tradisional mengenai. Hai bawang putih, kau setiap harinya harus membereskan makanan. Hai bawang putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Soalnya beres-beres dan membersihkan rumah. Ih, tapi bagus tapi gue